Halo semua, selamat datang di channel Tech with Rama. Pada video kali ini kita akan membahas tentang operating system dan distro Linux. Video ini merupakan episode kedua dan melanjutkan topik yang telah kita bahas di episode 1 yaitu kernel. Video ini bagian dari series atau playlist. Teman-teman bisa menemukan seriesnya dengan klik ke channel ini, kemudian klik tab playlist dan klik Linux System Series. Di episode sebelumnya kita kan sudah bahas ya tentang apa itu kernel. Bagi teman-teman yang lupa atau belum pernah menonton video sebelumnya, silakan bisa tonton di playlist ya. Untuk kali ini kita akan bahas operating system dan distro gitu ya. Dan kenapa sebelum membahas ini kita harus paham lebih dahulu apa itu kernel. Karena sebenarnya operating system sendiri itu adalah bungkusan gitu ya dari kernel, kemudian ditambahin dengan common service dan komputer program gitu. Jadi common service and program itu maksudnya program dan service yang umum gitu ya, digunakan oleh pengguna atau user. Eh, Sebagai contoh apa sih? Misalkan kita punya sistem operasi apa? Misalkan kita ada Windows di rumah gitu, kemudian ada Android atau iOS di handphone kita. Common service-nya sama common programnya itu apa? Yang sama gitu, yang common di antara ketiganya. Yaitu biasanya yang ada itu file management gitu ya, untuk ngelihat file, membuka file, edit file, copy, paste, seperti itu. Di semua sistem operasi itu udah pasti ada gitu. Itu yang disebut dengan common service and common computer program gitu. Selain itu ada apa? Misalnya ada kalkulator mungkin, atau mungkin ada text editor, atau mungkin ada media player dan lain-lain seperti itu. Jadi intinya sistem operasi itu adalah gabungan gitu ya, apa yang kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang kernel. Kemudian dari kernel itu juga ditambahin common service dan komputer program. Teman-teman bisa lihat di sini gitu ya, apa itu operating system ya. Dari definisi yang ada di Wikipedia ini, saya coba buat gambarnya gitu ya, agar teman-teman bisa lebih mudah memahami, yaitu operating system adalah kernel ditambah interface, kemudian ditambah utilities. Kita coba breakdown satu-satu ya. Yang pertama, kernel jelas seperti yang ada di video sebelumnya di episode 1, yaitu dia hardware control yang menghubungkan antara aplikasi agar bisa ngobrol gitu ya dengan hardware. Kemudian di drivers, misalkan kita ada di situ, misalkan kita ada VGA atau ada audio agar bisa kita dengerin musik, bisa konekin ke monitor, semua dihandle oleh drivers. Nah, semua itu drivers dan hardware control itu ada di lingkupnya kernel atau ada di dalam kernel itu sendiri. Kemudian ada di situ ada proses management, yaitu low level process management seperti scheduler, context switching, syscall seperti fork, exec, and wait. Kita untuk series kali ini tidak terlalu fokus di sini ya. Nanti kita lebih ke user process management. Kecuali teman-teman nanti mau ngambil pet gitu ya ke system operations developer atau OS developer atau kernel developer atau system embed developer gitu ya. Tapi kalau sebagai user atau sysadmin, kemudian system engineer, teman-teman nanti akan lebih fokus ke user process management seperti top, task gitu, PS, top, kill, sistem CTL, nice, dan lain-lain. Jadi dari kernel ditambah interface gitu ya. Interface itu apa? Sebenarnya interface secara garis besar gitu ya, simpelnya itu dibagi menjadi dua, yaitu GUI atau visual gitu ya, yang bisa kita klik, drag and drop. Biasanya kalau di Linux itu ada KDE gitu ya, atau Genome. Kemudian kalau di Windows itu namanya sebenarnya ini nggak common ya, atau nggak ada nama resminya. Cuman kalau saya searching gitu ya, sebenarnya dia ada namanya, cuman nggak resmi. Namanya Windows Desktop Environment. Jadi Windows, misalnya kita pakai Windows ya, ada minimize segala macam, bisa diklik dan drop gitu ya. Itu bagian dari WDE ini atau Windows Desktop Environment. Nah itu bagian dari GUI. Jadi GUI itu interface yang bisa kita lihat gitu ya, dan kita drag and drop pakai mouse gitu, lebih intuitif gitu. Kemudian ada interface yang satunya lagi, CLI atau command line interface. Itu biasanya kalau di Linux itu ada bash atau ZSH
Kemudian kalau di Linux ada command prompt gitu ya. Kalau di iOS atau macOS itu sama sih, dia pakai bash juga atau ZSH gitu. Kalau yang sekarang yang saya tunjukin ini di MacBook saya itu saya install ZSH sih. Kalau di Linux atau di Mac gitu ya, kita bisa install sendiri mau pakai bash atau pakai ZSH. Itu kurang lebih sama sih, mungkin aja yang berbeda hanya fitur-fiturnya seperti itu. Oke, jadi sejauh ini operating system adalah kernel ditambah interface, kemudian ditambah lagi yang namanya utilities. Nah, utilities itu apa? Yang seperti saya singgung sebelumnya, yaitu dia lebih ke common service and program sih, yang umum dipakai gitu. Contohnya file management. Kalau di Mac ada Finder gitu ya. Kalau di Windows namanya File Explorer ya. Kemudian di iOS dan Android juga punya gitu ya file management. Jadi teman-teman bisa copy atau paste fotonya atau file seperti itu. Kemudian yang jelas itu ada text editor ya. Meskipun text editornya itu minimum gitu ya. Kayak mungkin kalau di Windows itu ada Notepad gitu ya. Kalau di Mac itu ada Note gitu. Jadi di setiap sistem operasi itu udah common gitu, ada bakal text editor seperti itu. Kemudian di utilities itu juga ada user process management. Maksudnya proses manajemen yang kita manage gitu ya sebagai user. Misalkan ada proses, misalkan Chrome-nya nih lagi bermasalah, kita mau stop gitu. Itu bisa kan di test manager, kita kalau di Windows ya, kita masuk ke test manager, kemudian di prosesnya cari chrome.exe gitu ya, terus kita stop. Nah, itu yang disebut dengan proses manajemen yang high level gitu ya, atau yang secara kita ya sebagai user bisa kontrol itu ya, bisa start, stop, dan restart gitu. Kalau di Linux itu kita bisa menggunakan top atau http command, kemudian kita bisa kill gitu ya, kemudian kita start, bisa pakai sistem kontrol juga, sistem CTL, kita bisa start, stop, dan restart gitu. Proses yang mungkin lagi bermasalah, lagi nggak berfungsi sebagai mestinya, kita restart aja, kita bisa pakai proses manajemen ini gitu. Biasanya juga di proses manajemen kita juga bisa lihat gitu ya, sistem resource kita dipakai sebanyak apa gitu. Misalkan Chrome atau web server kita nih pakai memori hampir 2 giga gitu. Gimana cara optimize-nya gitu. Nah, itu bisa dilihat di proses manajemen ini. Kemudian common service-nya atau common programnya di utilities di sistem operasi itu juga ada user management. Setiap sistem operasi itu pasti punya user management, yaitu kita bisa nambah user. Misalkan kalau di Linux itu ada root, kemudian ada user lain gitu ya, misalkan Rama atau pegawai dan lain-lain seperti itu. Itu bisa kita tambahin, termasuk juga di Windows dan Android gitu ya. Sebenarnya kalau di Android itu kalau kita nggak ngerut device-nya gitu ya, sebenarnya kita itu secara ketika ngidupin perangkatnya itu udah login via user sih. Misalkan kita bikinnya Rama gitu di awal ya, dia bakalan buat Rama gitu. Nah, kemudian kalau mau akses root-nya ya kita harus melakukan hal ekstra gitu, yang biasanya dipakai oleh user-user advance gitu ya. Misalkan mau pakai aplikasi yang membutuhkan root gitu, baru dia bakalan nge-root gitu ya istilahnya, seperti itu. Intinya setiap sistem operasi itu punya user management gitu. Kemudian biasanya juga ada network management. Ini juga sangat penting gitu ya, karena sistem operasi itu akan menjadi powerful ketika terkoneksi dengan jaringan gitu ya. Meskipun tanpa terkoneksi ke jaringan pun sistem operasi juga bisa digunakan secara offline gitu ya. Cuman network management itu bakalan pasti ada, connectivity itu udah pasti ada di setiap device-device komputer atau handphone gitu ya. Kalau di handphone biasanya kita pakai WiFi atau wireless. Kemudian kalau di laptop lebih banyak lagi connectivity-nya, bisa pakai LAN atau kabel LAN gitu ya. Kemudian ada wireless juga. Gunanya kita mengetahui apa sih bedanya sistem operasi, kemudian kenapa sih di sistem operasi itu ada bagian-bagiannya gitu ya, dan di mana posisi kernel dalam sebuah sistem operasi itu tujuannya apa? Biar nanti teman-teman ketika
di video-video berikutnya atau di pelajaran berikutnya gitu ya, ketika mempelajari hal yang lebih advance seperti virtual machine gitu ya, hypervisor atau kontainer, teman-teman itu nggak bingung lagi gitu. Nanti saya coba akan buat video berikutnya gitu ya tentang sistem operasi dan lain-lainnya gitu ya. Sorry, maksud saya kontainer, VM dan hypervisor. Jadi ini sebagai pengantar yang solid gitu ya buat teman-teman ketahui sebelum melanjutkan belajar kontainer dan VM gitu. Karena dengan paham cara kerja kernel dan OS, kita tuh nggak bingung lagi gitu tentang cara kerja VM dan kontainer tuh seperti apa gitu. Kenapa kontainer boot atau spin up apps-nya itu, aplikasi startup-nya itu lebih cepat daripada VM gitu, dan kenapa kontainer itu cocok di microservices, dan kapan harus pakai VM dan kapan harus pakai kontainer. Dan tentunya masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya, ada use case-nya masing-masing ya, ada nanti, jadi teman-teman nanti bisa di-set atau menentukan gitu ya. Ketika teman-teman boot aplikasi atau sebagai sistem engineer, ini cocoknya aplikasinya ditaruh di mana nih? Di VM kah? Atau di kontainer? Nah, nanti teman-teman nggak bingung lagi seperti itu. Nah, bonusnya, jadi nanti teman-teman nggak perlu debat lagi gitu ya, mana yang lebih baik antara Windows, Linux, ataupun Mac gitu ya. Karena setiap OS sebenarnya itu punya use case dan peruntukannya sendiri-sendiri. Contohnya ya, sebagai saya pribadi gitu ya, saya menggunakan semua OS gitu ya. Mac OS untuk bekerja gitu ya, kayak reporting, kemudian Zoom dan lain-lain, sangat nyaman gitu kerja di Mac OS. Kemudian ada beberapa aplikasi pekerjaan saya yang optimize gitu ya, cocoknya itu di Windows, itu juga ada. Jadi saya juga ada Windows gitu. Kemudian untuk sehari-hari saya bekerja dengan kebanyakan mostly kita bekerja dengan sistem operasi Linux ya untuk di enterprise gitu ya. Especially di tempat kerja saya gitu. Kebanyakan si Linux, ada Windows Server sebagian, cuman mostly adalah Linux gitu. Jadi nggak ada OS yang lebih baik teman-teman. Jadi semua balik lagi ke use case masing-masing seperti itu. Mungkin saya juga akan bahas sedikit gitu ya, kenapa penting tahu apa itu kernel, apa itu sistem operasi, dan posisi kernel di dalam sistem operasi. Karena sebenarnya kalau di kontainer sendiri itu sebenarnya kernelnya bersifat sharing ya teman-teman. Jadi di hardware-nya, kemudian di situ ada operating system, misalkan pakai Linux, dia pakai ada container engine, misalkan pakai container engine-nya misalkan Docker gitu ya. Kemudian dia akan ada aplikasinya ada di on top of the ininya container engine-nya gitu. Yang mana kernelnya sebenarnya sharing gitu antara app satu dengan yang lainnya. Beda dengan VM gitu ya. Yang infrastruktur ya, dia yang share hanya hardware-nya atau sistem infrastrukturnya gitu ya. Nah, nanti dia bakalan bikin GUIS OS-nya sendiri masing-masing, misalkan untuk apps marketing misalkan, itu kita install lagi OS-nya misalkan Ubuntu gitu ya, Ubuntu server, kemudian diinstal aplikasinya di situ. Kemudian mungkin ada Windows server gitu ya. Kita install lagi dari awal gitu, OS-nya segala macam, kemudian apps-nya ditaruh di situ. Kemudian mungkin ada aplikasi lain gitu ya. Yang jalan di Linux gitu ya, dia harus di spin up lagi Linux-nya, diinstal OS-nya, kemudian apps-nya ditaruh di situ. Akhirnya untuk 3 aplikasi kita membutuhkan 3 OS gitu teman-teman. Sedangkan kalau di container base, meskipun kita punya 3 aplikasi, kita menggunakan satu operating system gitu. Sehingga di beberapa kasus ini lebih efisien. Tapi tentunya balik lagi use case-nya nanti akan berbeda-beda gitu. Ada aplikasi yang cocok di container atau di Kubernetes gitu ya. Ada yang lebih cocok dia di apps. Itu nanti kita bahas di video berikutnya ya. Ini sebagai pengantar aja. Kemudian teman-teman sekarang udah paham gitu ya, apa itu operating system, dan ternyata di dalam operating system itu ada kernel, interface, dan utilities ini. Nah, kemudian kita beranjak ke distro ya, karena di series ini kita lebih fokus ke Linux gitu ya. Linux itu bungkusan dari operating system. Jadi kita udah punya operating system nih, tapi mau dimodify lagi nih
lebih spesifik ke user-user tertentu gitu. Misalkan ke enterprise atau mungkin ke cloud atau mungkin ke user atau ke gamer gitu ya, atau ke hacking gitu ya. Nah, itu dibungkus lagi. Jadi apa yang kita punya di operating system itu dibungkus ditambahin aplikasi-aplikasi pendukung yang spesifik gitu. Itu yang disebut Linux distro gitu. Nah, distro ini spesifik hanya untuk atau istilah bagi di Linux ya. Jadi kalau di Windows dia nggak ada istilah distro kayak. Kalau di Windows misalkan dia hanyalah Windows Family gitu ya. Jadi Windows Family-nya itu ada Windows 11, ada Windows XP kalau yang jadul gitu ya. Kemudian ada Windows Server seperti itu. Linux distro itu sebenarnya operating system yang ditambah additional tools yang lebih spesifik. Contohnya di Red Hat Enterprise Linux ada DNF gitu ya. DNF itu apa? DNF itu kayak package manager atau application manager. Kalau di Android gitu ya, mungkin namanya itu App Store ya, atau Google Play, Play Store, Google Play Store, atau di iOS itu atau di iPhone itu App Store gitu ya. Nah, kita bisa install aplikasi-aplikasi via DNF ini. Nah, kemudian di Red Hat Enterprise Linux juga ada firewall yaitu firewall gitu ya, standar bawaan Red Hat Enterprise Linux. Firewall ini berfungsi sebagai port berapa yang bisa diperbolehkan, yang mana akan di-deny, di-allow atau di-deny. Misalkan teman-teman nggak mau traffic port 80 atau HTTP masuk di server teman-teman, itu bisa di-deny port HTTP atau port 80 seperti itu. Kemudian ada cockpit yaitu UI gitu ya, yang berbasis browser gitu. Jadi teman-teman bisa manage Red Hat Enterprise Linux via browser. Jadi diinstal di server teman-teman di kantor atau di data center gitu ya. Kemudian di remote dari laptop teman-teman, kemudian diakses IP-nya gitu ya. Kemudian port 9000 atau 9090 gitu ya. Dan itu juga bisa dirubah gitu. Nanti akan bisa di-manage via cockpit ini seperti itu. Kemudian di Red Hat Enterprise Linux juga ada NMCLI gitu ya. Jadi network management yang ada di Red Hat sebenarnya dipermudah lagi, namanya network management CLI itu buatannya Red Hat Enterprise Linux ini. Jadi untuk mengatur network gitu ya, agar lebih mudah. Nanti kita bahas lebih lanjut di video terkait Red Hat Enterprise Linux Network Management. Nanti kita ada videonya sendiri di series ini. Kemudian ada SE Linux, yaitu Security Enhancements yang ada di Red Hat Enterprise Linux dan turunannya ya. Jadi FYI, Red Hat Enterprise Linux ini sebenarnya berbayar. Kemudian kalau mau yang free, kita ada Rocky Linux sama Alma Linux gitu ya. Atau mungkin dulu teman-teman pernah dengar OS CentOS ya. Cuman CentOS sekarang udah discontinue, jadi opsi teman-teman untuk yang Red Hat Enterprise Linux yang free gitu ya, itu ada di Rocky atau Alma Linux. Free dalam artian ini dia 1:1 ya, atau sama persis gitu ya. Bedanya adalah kalau Red Hat Enterprise Linux dia akan disupport oleh Red Hat company-nya gitu ya. Tapi kalau yang Alma atau Rocky Linux supportnya adalah community base gitu. Jadi teman-teman bisa cek solusinya di forum, sudah bertebaran sih karena OS ini udah sangat tua gitu ya umurnya dan stable juga. Jadi dengan mudah teman-teman sebenarnya bisa menemukan gitu ya solusi-solusi dari troubleshooting yang teman-teman hadapin seperti itu. Kemudian kalau di Ubuntu gitu ya, additional tool-nya itu ada apt sebagai applications manajemennya sama kayak App Store-nya gitu ya kalau di handphone gitu. Kemudian ada juga firewall manajemennya namanya UFV. UFV itu uncomplicated firewall gitu ya. Jadi agar lebih mudah pengelolaan firewall-nya gitu. Kemudian ada additional tools-nya di Ubuntu ada Cloud Init. Ini lebih ke auto configuration ya. Kalau kita spin up VM di cloud, ini sangat ngebantu Cloud Init ini. Kemudian ada Snapd gitu ya. Jadi ada application yang isolated. Kemudian untuk network manajemennya dia ada NetPlan seperti itu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi Ubuntu punya standar aplikasi atau additional tool sendiri, Red Hat juga sendiri gitu. Berikutnya yaitu Kali Linux, distro Linux yang difokuskan untuk hacking atau pen testing juga gitu ya.
Makanya aplikasi-aplikasi atau additional tools-nya dia itu berkaitan dengan hacking atau pen testing gitu ya, seperti Metasploit, Nmap, Aircrack, Wireshark, Hydra, dan lain-lain seperti itu. Nah, analoginya supaya gampang gitu ya, kita wrap up semuanya atau kita rangkum semuanya. Analoginya adalah kernel itu bisa dianalogikan sebagai mesin teman-teman. Jadi dia penggerak atau core-nya ya, yaitu dia menggerakkan mobil secara keseluruhan atau tanpa ada mesin ini sebenarnya mobil itu ya nggak jalan gitu. Ya bisa sih didorong, cuman eee, tentunya mesin ini adalah komponen paling penting atau penggerak dari sebuah mobil gitu. Kemudian sistem operasi itu apa sih? Sistem operasi itu kayak, chassis gitu ya kalau di mobil gitu ya, yang mana di situ ada mesin gitu ya. Kemudian ditambah dengan rangka, sistem kemudi, ada setir, kemudian ada persneling gitu. Kemudian ada sistem pengereman, transmisi gitu. Kemudian penggerak roda dan kelistrikan. Nah, distro itu dari chassis itu sampai di pabrikan dibuat spesifiknya gitu. Misalkan kalau untuk angkut barang dia lebih ke pick up atau mobil box, atau bisa juga chassis itu dimodify atau diubah ke mobil keluarga seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya coba kita review gitu ya, OS-OS yang banyak dipakai gitu ya di data center atau di company gitu ya. Yang pertama adalah Red Hat, Enterprise Linux. Sebenarnya, tujuan utama Red Hat Enterprise Linux itu dipakai atau dibuat adalah dia lebih digunakan untuk di enterprise environment. Jadi kalau teman-teman ke enterprise gitu ya, banyak Red Hat yang banyak service-service yang jalan di atas Red Hat gitu. Karena dia lebih fokus ke stabilitas di long term atau jangka panjangnya, keamanan dan sertifikasinya, seperti itu. Kemudian dia cocok juga untuk di server yang critical business gitu ya, misalnya di banking seperti itu, terus database banking, aplikasi perusahaan yang core application gitu dan virtualisasi itu banyak di Red Hat sih. Meskipun juga ada di Ubuntu server gitu. Kelebihannya, di Red Hat Enterprise Linux, dia itu supportnya itu 10 tahun untuk yang long term gitu ya. Kemudian dukungan teknis dari Red Hat gitu ya. Jadi, kita mendapatkan support, komersial support dari Red Hat gitu. Kemudian dia digunakan banyak di sektor keuangan gitu. Kemudian Red Hat ini juga banyak digunakan di sektor keuangan, pemerintahan, dan industri. Jadi banyak perbankan, government dan industri besar gitu ya, dia pakai Red Hat. Jadi ketika ada industri lain yang sejenis, misalkan ada perusahaan baru yang sejenis, misalkan sama-sama banking nih, karena dia studi banding gitu ya, ke bank yang sudah ada ternyata udah pakai Red Hat, aplikasinya pakai Red Hat, best practice-nya juga udah pakai Red Hat. Daripada beresiko menggunakan sistem operasi yang lain, ya udah kita pakai Red Hat juga gitu. Jadi karena lebih stable, karena environment juga dan dukungan atau supportnya juga gitu. Contoh penggunanya seperti yang disampaikan tadi gitu ya, Red Hat itu banyak ditemui di server aplikasi perusahaan, enterprise khususnya. Kemudian infrastruktur cloud di Red Hat, OpenShift atau RHV-nya juga, itu di cloud-nya juga ada Red Hat. Kemudian biasanya Red Hat ini dipakai untuk sistem operasi di ERP, CRM, dan layanan backend skala besar seperti itu. Kemudian di Ubuntu server, tujuan utamanya biasanya digunakan di berbagai lingkungan. Biasanya developer, startup, sampai cloud dan enterprise juga ada sih yang pakai Ubuntu server, banyak juga gitu. Jadi, fokusnya dia lebih ke kemudahan penggunaan gitu, komunitasnya yang sangat besar Ubuntu ini dan dukungan open source-nya seperti itu. Meskipun untuk sekarang Ubuntu yang komersial support juga sudah ada ya teman-teman ya. Kemudian dia di Ubuntu server itu cocok untuk web server, aplikasi ringan sampai sedang, kontainer Docker dan pengembangan aplikasi atau development application ya. Uh, Kemudian kelebihannya di Ubuntu Server itu gratis dan open source dengan dukungan komersial juga tersedia ya, seperti yang saya uh, sampaikan tadi, yaitu dari Canonical ya, dari Ubuntu Advantage. Nah, kemudian ada stable release juga yang long term, itu yang didukung biasanya 5 tahun, juga bisa diperpanjang sampai di 10 tahun gitu.
komunitasnya juga besar, kemudian banyak. Nah, ini yang penting teman-teman di Ubuntu ini yang jadi pertimbangan kenapa developer banyak yang menggunakan Ubuntu gitu ya. Itu banyak ketersediaan atau paket eh, PPA ya, yaitu yang nggak resmi dari Ubuntu gitu ya. Kan Ubuntu ininya pakai APT ya teman-teman, untuk package manajernya atau application manajernya. Nah, banyak developer-developer yang mempublish aplikasinya itu di PPA gitu teman-teman, nggak sampai di APT gitu ya. Jadi PPA ini yaitu Personal Package Archive, adalah repositori perangkat lunak third party atau pihak ketiga khusus untuk sistem operasi berbasis Ubuntu dan Debian ya teman-teman. Jadi disediakan oleh pengembang, individu atau komunitas agar pengguna yang lain gitu bisa menginstal atau update software dengan versi yang lebih baru atau berbeda dari repositori resmi Ubuntu. Jadi misalnya teman-teman ingin modify nih aplikasi yang sudah ada di APT gitu ya. Kemudian modify sesuai kebutuhan bisnis teman-teman, misalkan bisnis perbankan gitu. Oh, kita modify aplikasi ini sesuai kebutuhan saya, udah optimize dengan perbankan misalkan. Kemudian teman-teman pengen share nih dengan teman-teman perbankan yang lain. Nah, itu teman-teman bisa memanfaatkan PPA ini gitu. Secara sederhana, PPA ini sebagai tambahan gitu ya, ruang tambahan atau repositori tambahan buatan orang gitu ya, seperti kita mungkin, yang bisa kita tambahkan ke sistem dan install software gitu. Jadi teman-teman yang lain atau developer yang lain bisa pasang gitu. Jadi nggak harus buat dari awal seperti itu. Ubuntu itu udah punya repositori resmi di APT itu, tapi nggak semua software yang terbaru itu ada di repo resmi. Misalkan teman-teman udah ada update nih, cuman masih beta testing nih, belum stable. Nah, itu teman-teman bisa publish di PPA dulu. Jadi developer atau user lain yang pengen ngerasain atau pengen testing, dia bisa install via PPA. Jadi yang di APT itu stable seperti itu. Dan di PPA mungkin masih versi testing. Nah, lanjut contoh penggunaannya di Ubuntu sendiri itu biasanya untuk web server, dia ada Apache, ada Nginx gitu ya. Kemudian ada LAMP atau LAMP Stack untuk yang berbasis PHP, Laravel, WordPress, dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk server Docker atau Kubernetes, CI/CD, microservice gitu ya. Server lokal atau cloud, DigitalOcean, AWS, GCP itu banyak dan disediakan secara default itu ya untuk Ubuntu server. Nah, untuk yang berikutnya sebenarnya ini bukan distro Linux ya. Ini lebih ke Windows Server atau Windows Family. Saya masukkan di sini juga sebagai gambaran gitu ya. Kapan sih kita menggunakan masing-masing sistem operasi seperti itu. Nah, sistem operasi Windows Server ini sangat banyak digunakan di enterprise gitu ya sampai sekarang, dan mungkin nggak akan terganti dalam waktu yang sangat lama gitu ya, karena sudah menjadi bagian dari ekosistem bisnis itu sendiri gitu. Nah, tujuan utamanya atau fungsi Windows Server itu adalah biasanya untuk infrastruktur perusahaan berbasis Microsoft ya, kayak Active Directory, Exchange, SharePoint, IIS, dan lain-lain. Ini udah sangat umum ya dipakai di infrastruktur itu, atau sorry, di enterprise seperti itu. Kemudian ini cocok di lingkungan kantor yang Windows centric gitu ya, misalnya integrasi domain, user management, software internal, udah mungkin secara historis gitu ya, para developernya itu menggunakan Windows gitu ketika develop aplikasi, dan stabilnya di Windows. Oke, teman-teman, di video kali ini mungkin itu saja pembahasannya. Nanti mungkin di episode berikutnya kita akan coba install gitu ya Red Hat Enterprise Linux atau turunannya, yaitu mungkin Rocky ya. Kita pakai install Rocky Linux di VM atau di laptop teman-teman. Seperti itu. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Sekian, terima kasih.